Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Yazril Ilham. Saya dari kelas AK25I dan di sini saya akan menjelaskan terkait tujuan negara dan lain-lainnya. Nah, di sini teman-teman, sebelumnya pernahkah kalian bertanya mengapa kita hidup di dalam sebuah negara? Mengapa tidak hidup bebas sendiri saja? Hari ini kita akan membedah konsep negara dari unsur pembentukannya hingga alasan fundamental mengapa ia harus ada. Nah, teman-teman, jadi menurut konvensi Montevideo, sebuah negara sah jika memiliki 4 unsur. Nah, apa saja 4 unsur tersebut? Di antaranya ada penduduk, lalu ada wilayah, ada juga pemerintah, dan ada juga kedaulatan. Nah, 4 unsur ini harus dipenuhi oleh sebuah negara jika ingin sah disebut sebagai sebuah negara. Nah, penduduk. Di sini kita perlu uraikan dulu teman-teman. Penduduk ini adalah sebuah atau sekelompok kumpulan manusia yang menetap di suatu negara. Terus yang selanjutnya tadi yang kedua ada tentang wilayah. Wilayah ini adalah batas teritorial yang jelas seperti misalkan darat, laut, dan udara. Nah, yang selanjutnya itu ada pemerintahan. Nah, pemerintahan ini sebagai organisasi yang memiliki kewenangan mengatur sebuah kebijakan di dalam sebuah negara yang nantinya akan diduduki oleh penduduk dan memiliki wilayah. Nah, tentunya perlu dan sangat harus memiliki pemerintah. Nah, yang keempat yaitu kedaulatan. Kedaulatan di sini itu maksudnya adalah tentang kekuasaan tertinggi untuk mengatur rumah tangga sendiri tanpa campur tangan asing. Nah, agar si negara ini bisa menjadi sebuah negara yang betul-betul memiliki kedaulatan untuk negaranya sendiri. Lalu yang masih menjadi pertanyaan itu, mengapa negara itu ada? Apa sih tujuan dan teori dari negara ini? Jadi teman-teman, negara ada untuk mencapai tujuan yang mulia sebetulnya kan yang pasti. Secara umum, negara juga harus menjamin tentunya terkait keamanan, ketertiban, keadilan, kesejahteraan, pembangunan, lingkungan, dan partisipasi warga. Nah, tentunya teman-teman, untuk atau agar kita bisa memahami apa yang tadi dibahas terkait mengapa negara itu ada 2 teori teman-teman. Yang pertama itu dari salah satu tokoh terkemuka yaitu Thomas Hobbes. Thomas Hobbes itu melihat negara itu sebagai leviathan atau yang hadir untuk mencegah kekacauan. Fokusnya itu mengenai ketertiban dan juga keamanan. Nah, tentunya ini pemahaman dari Thomas Hobbes tersebut itu memiliki korelasi dengan 4 unsur yang tadi disebutkan. Lalu yang selanjutnya sama ada pemahaman dari salah satu tokoh terkemuka yaitu John Locke. John Locke ini berpendapat bahwasanya negara ada untuk melindungi hak asasi warga, yaitu tentang hidupnya, kebebasan, properti, dan lain sebagainya. Dan tentunya fokusnya itu adalah keadilan dan kesejahteraan. Nah, tentunya kembali lagi teman-teman, John Locke ini menyampaikan atau memiliki pendapat yang memiliki korelasi dengan 4 unsur jika negara akan disebut suatu negara atau 4 unsur yang mengesahkan suatu negara. Lalu yang selanjutnya itu ada kasus nyata misalkan seperti di negara kita yaitu Indonesia. Tentunya mari kita lihat kasus nyata di negara kita. Indonesia itu kan memiliki program BPJS Kesehatan. Nah, Indonesia ini menunjukkan perannya dalam mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Sesuai dengan teori John Locke, negara hadir bukan hanya untuk menghukum atau dalam tanda kutip ketertiban, tapi secara aktif memastikan hak warga atas kesehatan terpenuhi agar pembangunan manusia terus berjalan. Gitu teman-teman. Jadi negara adalah wadah besar yang menyatukan kita demi tujuan bersama. Tanpa negara, hak-hak kita tidak akan terlindungi secara hukum dan lain-lainnya. Tentunya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nama saya Yazril Ilham. Terima kasih.